Kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang memimpin doa seperti biasa ketua kelas. Siap, berat. Doa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ketua kelas? Yoga, keterangannya apa? Tidak ada keterangan ya? Oh, ya. Nanti Ibu coba tanya ke wali kelasnya ya. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin apa? Bilangan kuantum ya. Nah, Ibu juga sudah memberikan kamu tugas di rumah, yaitu membawa karton ya. Sudah dibawa semuanya? Sudah, oke. Jadi sebelum kita belajar, kamu harus semangat dulu dan berpikir apa yang harus kamu lakukan di masa yang akan datang dan harus selalu berkarya. Baik, sekarang Ibu langsung masuk ke topik pembahasan kita, perkembangan sistem periodik unsur. Akan memberikan kamu persepsi, ya. Seorang peneliti ingin kamu mengambil bahan kimia dari labor tersebut. Kamu pilih labor yang mana? Yang bawah. Apa alasannya? Lebih rapi. Karena lebih rapi. Nah, berikutnya, berdasarkan apakah penempatan bahan kimia tersebut? Duki. Tunggu, ganti dulu. Berdasarkan sifat. Oke, sifat kimia zatnya, ya. Begitu juga dengan unsur, nak, ya. Jadi unsur juga disusun harus punya aturan. Jadi tidak boleh sembarangan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan sistem periodik unsur, ya, untuk menyelesaikan segala pertanyaan dan keingintahuan kamu tentang perkembangan atau sejarah sistem periodik unsur. Kita mulai dari orientasi masalah berikut. Silakan bacakan. Siapa yang mau membaca? Dengan lantang. Nadia. Beberapa tahun terakhir, para ilmuwan melakukan serangkaian penilaian tentang penggunaan material baru pengganti litium dalam pembuatan baterai. Salah satu material yang menjadi kandidat yang baik dalam penyimpanan energi skala besar adalah unsur natrium. Dari orientasi masalah ini, apakah kamu bisa membuat suatu rumusan masalah, ya, dari artikel yang kamu baca ini dan kamu kaitkan dengan perkembangan sistem periodik unsur? Bagaimana cara mengelompokkan sistem periodik unsur? Iya. Kemudian yang kelompok oktav, ya. Mengapa unsur litium itu bisa digantikan dengan unsur natrium? Ada lagi? Oke, ya. Siapa saja yang menemukan sistem periodik unsur? Baik. Pertanyaan itu akan kamu selesaikan nanti di dalam LKP. Kamu sudah duduk dalam kelompok masing-masing, nak? Sudah bagikan kelompoknya. Yang pertama kelompok Lavoisier, yang kedua kelompok Triade-Dobrener, yang ketiga Octave Newlands, yang keempat Mendeleev dan Lothar Meyer, yang kelima kelompok sistem periodik modern. Kamu perhatikan LKPD kamu. Tahap pertama kamu membaca kembali orientasi masalah, kemudian kamu buat rumusan masalah dari orientasi masalah tadi. Ya, yang berikutnya, buatlah hipotesis dari rumusan masalah. Kasih kamu waktu sekitar 2 menit untuk membuat hipotesis dari rumusan masalah dari sekarang. Tahap berikutnya yaitu membimbing. Nah, bahan ajar juga sudah di WA barusan. Coba cek di grupnya. Ya, dari literatur itu kamu coba
kerjakan LKPD-nya dengan cara berkelompok. Ya, kelompok Mendeleyev berarti kamu mengeditnya di handphone ya. Kalau kelompok sistem periodik unsur modern mengeditnya di laptop. Ini bisa kamu buat animasi ya. Ini di sini kamu bisa buat animasi. Tampilan munculan. Oh iya. Aktivitas kamu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil data. Baik, kita mulai dari kelompok ilmuwan pertama yang mengelompokkan unsur siapa? Saya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lavoisier membagi unsur menjadi 4, yaitu gas, logam, dan tanah. Kelemahan dari Lavoisier yaitu adalah unsur yang tersedia masih terbatas karena unsur lain yang belum diketahui namanya. Diskusi dari kami, apakah ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke kelompok peneliti atau ilmuwan kedua siapa? Setelah Lavoisier. Dobreiner. Ayo Dobreiner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem sampel periodik unsur Surya Dobreiner. Jadi, pada tahun 1829, seorang kimia asal Jerman, Johann Wolfgang Dobreiner, mengelompokkan unsur berdasarkan sifat unsur dan massa atom relatifnya. Menurut Dobreiner, dalam satu triad, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan unsur ketiga. Dari penjelasan kita tadi, adakah yang ingin bertanya? Bagaimana cara menentukan unsur periodik kedua berdasarkan kemiripan sifatnya? Unsur L itu ditambah dengan K dibagi 2. Nah, itu akan dapat hasilnya. Yang dijumlahkan itu apa nih? Massa? Massa atom unsur pertama dan massa atom unsur ketiga dibagi 2. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi ke kelompok berikutnya. Oke, Octaviulen, silakan maju. Sistem periodik oktav menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan. Massa atom jika unsur dikelompokkan sesuai oktav 7, maka unsur ke-8 mirip dengan unsur ke-1, seperti gambar yang ada di karton. Kelemahannya hanya cocok untuk massa atom kecil yaitu sampai 40. Kalau kelebihannya sudah menunjukkan bahwa sifat unsur mirip secara periodik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan teman-teman tadi, saya masih belum mengerti bagaimana cara mengelompokkan oktav. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Unsur ke-8 mirip unsur yang pertama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ini adalah penemu dari tabel Mendeleyev dan Gutenberg. Dasar pengelompokan unsurnya. Kenaikan massa atom yang kemiripan sifat didasarkan pada sifat fisika dan menghasilkan tabel grafis seperti ini. Kemudian yang Mendeleyev berdasarkan sifat fisika dan kimianya yang sama sehingga sedangkan kelebihannya berempat. Saya itu kenapa kotak-kotaknya ada yang kosong?
PNDRF sengaja mengosongkan agar bisa memasukkan unsur baru atau unsur yang ditemukan berikutnya. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Kenapa TE masa 125 padahal TE itu masanya 127,6 atau dibulatkan 128? Mendeleuyeuh itu memaksakan TE ini diletakkan di sebelah kiri dan diberi 125. Ada dipaksakan ditaruh sini makanya dihasilkan 125. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem periodik unsur modern. Tabel periodik modern berbentuk panjang. Pada tahun 1914, Harry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor masanya. Ya, Mengapa unsur lantanida dan aktinida disusun pada kolom tersendiri? karena unsur lantanida dan aktinida merupakan logam dari sisi dalam lantanida. Yang ini lantanida. Itu aktinida. Aktinida ini, ya, aktinida. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ada perbaikan percaya dirinya dari 2 minggu yang lalu, ya. Tapi kita harus sering latihan ya, latihan terus berbicara di depan. Kesimpulan mau memberikan penguatan terlebih dahulu menyempurnakan sistem periodik unsur yang dari 4 ilmuwan sebelumnya, yaitu Moseley menyusun unsur berdasarkan kenaikan apa? Nomor atom, ya, dan kemiripan sifat. Iya, kemiripan sifatnya. Baik. Lalu kita masuk ke kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimianya. Tidak semua unsur bisa digolongkan menjadi 3 unsur triade. Sedangkan kelebihannya mendorong peneliti berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Octave Neolens sudah disusun berdasarkan massa atom relatif unsur. Sudah menunjukkan bahwa sifat unsur mirip secara periodik. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dan sifat kimia, sedangkan Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat fisika. Yang berikutnya, sistem periodik unsur modern. Siapa yang bisa menyimpulkan? Pengelompokan unsur berdasarkan nomor atom, bukan nomor massa. Ya, pengelompokan unsurnya berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan kenaikan nomor massa. Lagi? Apa satu lagi? Dapat menggolongkan unsur berdasarkan sifatnya secara teratur. Dapat menggolongkan unsur berdasarkan sifatnya secara baik. Yang kita gunakan berarti sampai sekarang masih sistem periodik unsur modern, ya. Baik, sampai di sini dulu. Ibu ingin kita melakukan refleksi terlebih dahulu, ya. Apa yang Paham dan lebih mengerti cara mengerjakannya. lebih paham dan lebih mengerti cara mengerjakannya. Perasaannya bagaimana? Ya. Sudah siap dengan kuisnya? Ada 4 soal, 2 soal objektif dan 2 2 soal esai. Dikerjakan soal kuisnya. Ya. Tidak boleh kerja sama. Fermi, kerjakan sendiri, nak. Harus maju. Baik, silakan duduk rapi. Ya. Demikian nak rangkaian aktivitas belajar kita pada hari ini, ya. Untuk menutup, Ibu ingin kita berdoa setelah belajar. Ketua, silakan pimpin doanya.